Waktu dimulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak RW 23, Bapak Oman Rohman. Yang terhormat Ketua Panitia dan Panitia Pemilihan Ketua RW 23. Yang terhormat para Ketua RT, Pak Bendahara RW, Pak Sekretaris RW. Yang terhormat sepuh, bini sepuh, senior, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan malam ini kita diberikan waktu untuk bertatap muka, untuk menyampaikan visi dan misi calon Ketua RW 23. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, saya mungkin orang baru di Taman Bunga, kurang lebih berarti 2012, berarti kurang lebih 9 tahun atau ya 9 tahun berada di Taman Bunga. Dari itu saya kemarin saat ada pencalonan ini, saya juga didatengin, dikasih formulir, tahu-tahu langsung suruh isi, nggak tahu untuk gimana suruh isi, ya udah isi saja. Jadi pada dasarnya ini untuk demi kebaikan, demi majunya, demi berkembangnya Taman Bunga. Saya dengan ikhlas, saya rela untuk mengabdikan diri saya, memperbaiki atau melanjutkan program-program kerja dari Pak RW yang sebelumnya. Bapak-bapak, ibu sekalian, tentunya saya hanya ingin mewujudkan masyarakat RW 23 yang kreatif, mandiri, berdaya saing, dan bermartabat. Itu visi saya. Kemudian yang menindaklanjuti dari kreatif, mandiri, berdaya saing, dan bermartabat, tentunya kita akan membangun kualitas sumber daya manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan memantapkan kesalehan dan kearifan sosial berlandaskan iman dan takwa. Jadi apapun yang kita lakukan tetap selalu berlandaskan iman dan takwa. Tidak ada yang kita lakukan hanya asal-asalan kemauan sendiri atau tidak berkomunikasi, berkoordinasi dengan sepuh, senior, para pengurus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelayanan publik dan membangun pelayanan kebutuhan administrasi berbasis informatika atau IT. Dalam hal ini insya Allah ke depan mungkin ini ada beberapa rekanan yang ingin siap membantu menyediakan di setiap pos-pos kamling, pos RW nantinya atau pos penjagaan itu ada dari salah satu vendor yang siap untuk memberikan sarana komunikasi, yaitu berupa jaringan wifi secara gratis, nanti bisa diakses oleh warga tiap-tiap RT. Gitu. Kemudian yang berikutnya, kita akan penanganan pembangunan lingkungan RW 23 dan pemulihan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. Kenapa ini saya sampaikan, perlu saya sampaikan?
perlu adanya keseimbangan dengan adanya dampak kemarin program dari negara, yaitu adanya jalur kereta cepat ini. Kita perlu menyesuaikan diri. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang di RT atas tidak jarang yang memperhatikan di bawah, bahwa di RT 10 sampai RT 7 itu terkena dampak. Bahkan saluran di Cisekek sana itu roboh. Dampak dari tidak keterbukaan air yang dari atas ke bawah, dampaknya saluran-saluran juga roboh. Itu. Jadi nanti perlu kita tingkatkan untuk berkeseimbangan. Kita mengikuti situasi bagaimana baiknya nanti, ya mudah-mudahan nanti segera diperbaiki. Kemudian yang keempat, menggali dan menumbuh kembangkan potensi masyarakat serta melestarikan budaya tradisional dan kreatif lokal. Budaya-budaya yang ada saat ini memang masa pandemi kita susah. Mau mengadakan acara nggak bisa. Mau mengadakan kegiatan apapun yang dampaknya berkumpul, berkerumun dilarang. Apapun bentuknya, ini karena kebijakan dan keputusan dari pemerintah. Maka tetap kita sebagai warga yang baik harus turut mendukungnya. Kemudian berikutnya, meningkatkan partisipasi sektor swasta dan pemberdayaan ekonomi melalui UMKM koperasi yang berdaya saing. Taman Bunga memiliki koperasi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang ada di sini banyak bekerja mungkin di swasta, memiliki kemampuan, memiliki kemampuan dan memiliki ide-ide gagasan, itu yang harus kita padukan. Banyak kita saudara-saudara kita atau warga Taman Bunga ini yang bekerja di pemerintahan ini, di swasta ini, ya nanti kita padukan, kita bersama-sama untuk memadukan, untuk menyatukan, biar Taman Bunga menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian berikutnya, membangun dan meningkatkan hubungan kemasyarakatan dengan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Tadi salah satunya juga sudah disampaikan sama Bapak calon nomor 1. Yang berikutnya, biarpun ini adalah tugas pemerintah pusat menyampaikan bahwa pengurusan kartu keluarga dan KTP itu gratis. Tapi dalam pelaksanaannya, realita di lapangan kita masih banyak lika-liku di sini. Saya sudah berkoordinasi mungkin dari Dukcapil, mungkin dari kecamatan yang selalu update. Ya insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, warga 23 nanti kalau ada yang kesulitan untuk membuat KTP, membuat KK, insya Allah gratis. Karena kita tetap mengacu pemerintah pusat bahwa pengurusan surat menyurat adalah secara gratis. Dengan visi dan misi ini, saya mempunyai moto hanya 3: cepat, tepat, manfaat. Kita cepat menyambut, kita tepat menggunakan, memanfaatkan, dan berikutnya manfaat. Jadi apa yang kita ambil, apa yang kita sasarkan itu akan bermanfaat kepada warga RW 23. Kemudian tentunya dari visi dan misi ini saya mempunyai target, mungkin nanti akan ada ya tugasnya nanti para pengurus RT yang berat. Apapun bentuknya, ini bapak-bapak ketua RT adalah garda terdepan. Jadi sasaran yang pertama, pengamanan wilayah dengan perbaikan sanitasi dan saluran. Pengamanan wilayah ini apa? Saya berkoordinasi dengan RW sebelah, kanan kiri, atas dan bawah, karena air yang dikirim dari atas ataupun yang kita dari Taman Bunga ngirim ke bawah itu semuanya sangat berdampak.
apapun bentuknya, taman bunga tidak bisa berdiri sendiri. Taman bunga tidak bisa semaunya sendiri. Taman bunga tidak bisa untuk melakukan secara otorisasi sendiri. Tapi kita akhirnya mengesampingkan tetangga-tetangga kita, lingkungan kita kanan kiri, depan atas ini, akhirnya timbul masalah-masalah baru. Makanya nanti ke depan saya, jika terpilih nanti sama-sama Pak RT, akan berkoordinasi dengan RW tetangga. Kemudian sasaran kedua yaitu penataan, penerangan, dan pemasangan jaringan penerangan umum, serta ini gabung, serta gapura. Karena banyak yang, mohon maaf, banyak warga, taman bunga tidak ada ciri khas, taman bunga tidak ada identitas, taman bunga katanya mana bunganya, kan begitu. Saya kalau di RT 5 waktu pengecoran dulu selalu ditanya itu, mana gapuranya? Waduh, repot Pak RT ya. Jadi itu nanti mudah-mudahan gapura ini nanti mungkin kita akan ada dua, di atas, dua gerbang, di atas dan di bawah. Kemudian yang berikutnya sentralisasi administrasi kantor RW, Posyandu, dan koperasi serta Karang Taruna di RW 23. Ya, jadi nanti kita ada tempat, ada lahan yang bisa digunakan, dimanfaatkan untuk sentralisasi administrasi kepengurusan dari RW. Insya Allah nanti pengurus RW, Posyandu, Karang Taruna, dan koperasi itu jadi satu. Jadi tidak ada nanti cari-carian. Koperasi di mana? Oh, koperasi di bawah. RW di mana? RW di atas. Karang Taruna di mana? Karang Taruna di tengah. Kapan mau ada titik temunya kalau seperti ini? Kan begitu. Itu. Kemudian berikutnya kita akan melakukan pemantapan, yaitu kreasi kreatif warga yang bekerja sama dengan koperasi dan UMKM. Ada warga kita di Taman Bunga yang sudah bergelut, yang sering melakukan bahkan mengurus masalah UMKM, tapi ini kita tidak rangkul, kita tidak manfaatkan. Yang diurus UMKM, kenapa malah warga lain? Kenapa dari kecamatan lain? Kenapa dari desa lain? Kenapa dari RW lain? Kenapa Taman Bunga nggak merangkul, gitu kan? Nggak merangkul, padahal itu domisilinya di Taman Bunga, bukan domisilinya di luar atau di kecamatan lain. Ini tinggalnya di Taman Bunga, desanya sama Cilame. Nah, itu nanti ke depan kita akan merangkul bagaimana, termasuk dengan koperasi kita rangkul bareng-bareng. Warga punya kreatif, punya inisiatif untuk memajukan, untuk menghasilkan, ya bekerja sama dengan koperasi. Koperasi mengajukan ke UMKM dipermudah, tinggal kita memasarkan, kan gitu. Jadi ada hasilnya. Ibu-ibu kreasi di rumah akan menghasilkan, biarpun tidak harus keluar jauh. Itu. Kemudian berikutnya mengaktifkan organisasi kepemudaan dan olahraga. Tadi salah satunya Pak Dadang ya. Pemuda ini, Karang Taruna ini mau dibawa kemana? Kan begitu. Jadi bingung. Saya tahu Pak Dadang. Pak Dadang melaksanakan kegiatan kerjasama, misalkan penanggulangan pemadaman kebakaran waktu di Cilame Permai. Saya tahu, kan begitu. Pak Dadang melakukan sama pemuda Karang Taruna melakukan kegiatan yang di Lembang, kerjasama dengan Karang Taruna Desa, sama-sama namanya Pak Dadang juga. Saya tahu, kan begitu. Ya terima kasih Pak Dadang masih selalu aktif mengarahkan adik-adik Karang Taruna ini. Ya mudah-mudahan ke depan Karang Taruna lebih solid, lebih baik. Karena memang Karang Tarunanya mana, ketuanya mana, mau dilantik kepala desa bingung. Kades mau lantik siapa di sini? Kok nggak ada, kan gitu. Karena pembinaannya juga lagi jalan-jalan mungkin waktu itu. Gitu Pak Dadang ya. Kemudian berikutnya pengelolaan limbah. Nah ini Pak, limbah yang ada di kita sayang apabila kita buang dengan sia-sia.
itu bisa dimanfaatkan oleh RT-nya masing-masing, dikumpulkan nanti ditampung di mana, kas itu masuk ke RT masing-masing. Misalkan botol aqua daripada dibuang ke selokan bikin saluran penuh, lebih baik kumpulkan, RT kumpulkan, yang RW nanti Karang Taruna atau bagaimana yang menjalankan, dijual untuk kas RT masing-masing. Nah, itu. Kemudian berikutnya kita tadi mungkin salah satunya yaitu keterbukaan manajemen. Keterbukaan ini secara administrasi baik secara langsung ataupun secara online. Mau komplain mau apa silahkan, baik langsung datang langsung ataupun lewat online. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan niat baik saya menjadikan jalan terbaik dan bisa amanah ke depannya. Insya Allah RW 23 ke depan akan lebih baik. Saya mohon izin dan mohon maaf, saya hanya minta restu. Izinkan saya jika diizinkan untuk memperbaiki, melanjutkan pekerjaan Pak RW Pak Uman, saya siap dan kita maju bersama-sama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.